Puji nama Tuhan, Shalom, saudara yang kasih Tuhan Yesus, Shalom semuanya yang hadir malam hari ini di Zoom, dimanapun kita berada, kita percaya kita siap memuji Tuhan, siap katakan amin. Karena kita percaya sukacita kita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus, haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama bagi Tuhan Yesus. Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Katakan Yesus, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Sama-sama katakan, kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yang percaya katakan amin. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kita percaya Dialah sumber sukacita kita, kekuatan kita. Yang percaya katakan amin. Bersukacita Tuhan di dalam Engkau. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sorakan haleluya. Kita percaya di dalam Dia, hati kita percaya Dialah sumber kekuatan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku.
hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu takkan pergi dariku. Kami percaya Tuhan. Mari lebih lagi katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu takkan pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu takkan pergi dan mari lebih lagi katakan dengan percaya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu takkan pergi dariku. Kasih setiamu takkan pergi dariku. Kasih setiamu takkan pergi dariku. Hatiku percaya Tuhan, kekuatanku. Yang percaya katakan amin. Kami percaya Tuhan, Kaulah sumber kekuatan kami, Kaulah sumber pengharapan kami. Kami percaya hanya kepada janji-Mu Tuhan. Kau menyertai setiap kami. Makasih Tuhan. Kasih Tuhan, kami percaya hanya kepada-Mu. Bersama-sama kata, sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkar
lagi dengan segenap hati, dengan iman katakan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Amin. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau anakku yang setia. Mari lagi katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, Kau ingkari Tuhan kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau anakku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau anakku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau anakku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau anakku yang setia. Kami bersyukur Tuhan, karena Kau setia. Kami bersyukur sebab Kau Yesus, Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami, tak
Kau ku andalkan, hanya Kau Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kami percaya satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan mari dengan percaya katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari lebih lagi dengan percaya, mari katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari dengan percaya katakan, ku yakin, oh ku yakin.
percaya Tuhan, setiap kali Engkau hadir, Engkau memberikan kami kemerdekaan, memberikan kami kemenangan. Karena kami percaya berjumpa dengan Engkau, itu yang membuat kami mengalami setiap janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan malam hari ini kami declare bahwa kami akan mengalami janji-Mu. Kami akan disembuhkan, kami akan dikuatkan hanya di dalam Engkau. Tuhan terima kasih. Kami siapkan hati kami siapkan iman kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Siap menerima kebenaran Tuhan, firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Kami silakan Pastor untuk menyampaikan firman Tuhan. Haleluya, praise the Lord. Saya menyapa saudara semua di persekutuan doa Raja Wali yang ada di kota Bandung. Saya berdoa kiranya pada malam hari ini setiap saudara diberkati dengan pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Saya sungguh bersyukur untuk kesempatan yang diberikan di mana saya boleh melayani saudara semua. Dan saya mau mengajak saudara semua untuk menundukkan kepala dimanapun kau berada. Dan kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman. Bapa, aku berdoa biar roh hikmat dan wahyu, pewahyuan akan kebenaran firman-Mu yang memerdekakan, yang menguatkan, yang memperlengkapi setiap kami. Aku berdoa biar Engkau memberikan kepada kami malam hari ini mata yang melihat, telinga yang mendengar, hati yang dapat menangkap, dan pikiran yang memahami apa yang Roh Kudus mau sampaikan kepada gereja-Mu di hari-hari ini. Dan aku berdoa Roh Kudus Engkau yang memberikan kepada kami kekuatan ilahi. Engkau yang memberikan kepada kami the authority and power untuk kami boleh berjalan mengiring Tuhan hari lepas hari. Dan kami bekerja sama dengan Tuhan supaya kami melihat sungguh-sungguh kerajaan-Mu menjadi nyata. Dan kehendak-Mu terjadi, termanifestasi di dalam kehidupan kami seperti di surga. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Kami berikan segala hormat, pujian, syukur, glory hanya kepada nama di atas segala nama, nama Yesus yang berkuasa dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Setiap yang siap mendengarkan kebenaran firman, mari sama-sama katakan amin. Mari katakan sama-sama dengan saya bahwa kita ada di dalam musim peperangan. Katakan saudara, kita ada di dalam musim peperangan. Tema yang saya akan bawakan pada malam hari ini adalah bagaimana untuk berjalan di dalam damai sejahtera di tengah-tengah musim peperangan. Saudara dan saya harus mengerti bahwa firman Tuhan di Matius 24 memberitahukan kepada kita dengan jelas bahwa sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk kali yang kedua, dunia akan mendengar deru perang, dunia akan melihat peperangan terjadi di bangsa-bangsa dan di mana-mana. Saudara, di tengah-tengah keadaan politik yang mungkin tidak menentu, banyak hal yang baru yang sedang Tuhan lakukan. Indonesia baru saja mendapatkan kepemimpinan yang baru untuk 5 tahun ke depan. Amerika Serikat baru mendapatkan kepemimpinan yang baru untuk 4 tahun ke depan. Dan saya percaya saudara dan saya sedang hidup di dalam sebuah masa dan musim di mana Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk peperangan yang akan datang. Tuhan memberikan kesempatan untuk orang percaya mempersiapkan dirinya. Saudara dan saya harus tahu bahwa di hari-hari ke depan, deru perang akan semakin memarak di seluruh dunia, distabilitas yang akan terjadi secara geopolitik, tapi gereja Tuhan harus mengerti fungsi dan panggilannya. Amin. Saudara buka sama-sama dengan saya Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke 7. Saya akan mulai terlebih dahulu memberikan kepada saudara dan saya konteks dengan apa yang saya mau sampaikan sebelum saya mau menguatkan kita semua bahwa saudara dan saya sedang dipersiapkan supaya untuk dunia mengalami goncangan dan berjalan di dalam ketidakpastian, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di dalam Kristus Yesus tetap berjalan di dalam kepastian yang tidak bisa diganggu gugat. Saudara dan saya tidak diombang-ambingkan, tapi iman saudara dan saya yang ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan akan tetap berdiri. Waktu 1000 rebah di sebelah kiri saudara, 10.000 rebah di sebelah kanan saudara, tapi anak-anak Tuhan akan melihat kebaikan dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Yang mau dan yang mengaminkan katakan sama-sama amin. Saudara perhatikan, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Perhatikan saudara, COVID-19 adalah gambaran dari apa yang akan terjadi di depan.
Apa yang terjadi di COVID-19 adalah seperti satu dress rehearsal. Banyak hal yang tidak menentu yang akan terjadi di tahun-tahun yang akan datang. Saudara, saya percaya COVID-19 menunjukkan kepada bukan hanya gereja Tuhan, tapi kepada seluruh dunia, bahwa seketika, sekonyong-konyong, rutinitas kehidupan manusia bisa berhenti. Seketika tiba-tiba orang-orang tidak bisa bergerak, orang-orang tidak bisa melakukan aktivitasnya seperti biasa. Hal yang sama terjadi di Lukas pasal yang kedua ayat yang pertama, di mana Maria dan Yusuf diposisikan oleh Tuhan kepada satu keadaan di satu tempat menggenapi rencana Tuhan lewat suatu perintah yang dikeluarkan oleh Kaisar Agustus. Saudara harus tahu bahwa setiap kali Tuhan mau menyatakan pribadinya, waktu kemuliaan Tuhan menjadi nyata, hal-hal yang tidak asli, hal-hal yang palsu, hal-hal yang bukan sebagai kebenaran akan mulai melawan kebenaran tersebut. Waktu Yesus Kristus datang ke dunia pertama kali, dia adalah raja segala raja. Pada zaman itu ada seorang kaisar yang memerintah. Kaisar Roma memerintah, dan waktu itu kerajaan Roma menguasai sebagian besar penduduk bumi yang ada pada zaman itu. Waktu raja segala raja hendak datang, ada raja yang palsu yang duduk di atas tahta. Ada sistem pemerintahan yang palsu yang memerintah pada zaman itu. Yesus Kristus yang datang sebagai anak domba Allah, imam besar agung. Yesus Kristus datang sebagai imam besar yang asli. Pada waktu Tuhan Yesus datang ke dunia pertama kalinya, ada seorang imam besar yang menduduki keimaman besar di bangsa Yahudi waktu itu yang namanya Kayafas. Tuhan Yesus membawa yang asli. Dia raja yang asli, dia imam yang asli, tapi kehadiran Tuhan Yesus mengalami perlawanan yang hebat dari yang palsu. Waktu Yesus Kristus mau datang dan dia mau menginvasi kehidupan masing-masing orang percaya. Waktu Tuhan Yesus mau datang untuk menginvasi sebuah generasi. Waktu Tuhan Yesus mau datang menginvasi sebuah bangsa. Waktu kemuliaan Tuhan hendak dinyatakan di akhir zaman ini. Saudara dan saya harus sadar bahwa akan terjadi perlawanan. Katakan sama-sama perlawanan. Kerajaan Allah datang membawa perlawanan. Kerajaan Allah datang membawa oposisi. Kerajaan Allah bukan berarti semua yang kita alami itu baik. Kekristenan yang hanya ditujukan kepada apa yang saya mau, saya terima. Apa yang saya doakan, saya terima. Apa yang saya rindukan, saya terima. Kekristenan yang pasif, kekristenan yang nyaman, kekristenan yang semuanya penuh dengan sukacita, happy go lucky. That's not Christianity. Itu bukan kekristenan yang asli. Kekristenan berarti terjadi perlawanan antara daging dan roh saudara. Kekristenan berarti saudara dan saya setiap hari melawan hak pribadi untuk mau taat, tunduk, patuh kepada kehendak Tuhan. Kekristenan berarti saudara harus keluar dari apa yang nyaman buat daging saudara. Kekristenan berarti ada pengorbanan. Kekristenan berarti ada kedisiplinan. Kekristenan berarti saudara harus sibuk dengan apa yang ada di dalam hati dan pikiran Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Waktu Yesus datang pertama kalinya, dunia sedang mengalami sebuah sensus. Orang-orang harus pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada ketidaknyamanan yang terjadi. Yesus Kristus datang ke dunia di tengah-tengah keadaan yang demikian. Bahkan waktu Yesus Kristus datang ke dunia, Herodes memerintahkan anak-anak laki orang Ibrani harus dibunuh. Karena Herodes terancam dengan datangnya Mesias yang sudah dinubuatkan ratusan bahkan ribuan tahun. Waktu Yesus datang ke dunia, kali perlawanan terjadi. Keadaan yang mencekam terjadi. Dan saya mau katakan bahwa sebelum kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua, gereja Tuhan akan menyaksikan hal-hal yang tidak enak. Dunia akan melalui hal-hal yang tidak pasti. Perekonomian akan tergoncangkan. Bangsa akan tergoncangkan. Dan saudara dan saya sebagai orang percaya tidak ditentukan dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Tapi orang percaya mengerti dan tahu bahwa kerajaan di mana kita terbilang di dalamnya. Dan kerajaan Allah yang ada di dalam setiap orang percaya adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Coba lihat ke ayat yang kedua di Lukas pasal yang kedua. Kaisar meminta untuk sensus diadakan. Tapi Alkitab berkata, inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi gubernur di Syria.
Saudara perhatikan, ini adalah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Kenapa ayat ini penting? Ayat ini bukan hanya bicara tentang sebuah informasi, tapi ayat ini menunjukkan kepada kita, sama seperti sebelum kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang pertama, demikian pula sebelum Tuhan Yesus untuk datang kali yang kedua, ada hal-hal yang baru yang dunia belum pernah saksikan sebelumnya. Dunia akan melewati masa sukar yang belum pernah dialami sebelumnya. Dunia akan menghadapi challenges atau tantangan-tantangan yang belum pernah dialami sebelumnya. Ayat yang ketiga, lalu semua orang pergi mendaftarkan diri dan masing-masing ke kotanya sendiri. Ayat yang keempat, Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, untuk mendaftarkan diri bersama Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Dan ia membendungnya lalu membaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Saya percaya kegerakan Tuhan yang akan lahir lewat rahim Tuhan, yaitu gerejanya. Kemuliaan Tuhan yang akan menjadi nyata lewat gerejanya akan terjadi di tengah-tengah waktu, musim, dan masa yang tidak pasti. Tuhan tidak pernah luput melihat yang menjadi posisi anak-anaknya. Jadi waktu dunia bergeser, keadaan politik tidak menentu, keadaan perekonomian tidak menentu, tapi Tuhan tetap bekerja di dalamnya untuk memosisikan saudara dan saya di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, dikelilingi oleh orang-orang yang tepat, asal saudara dan saya menangkap yang menjadi isi hati Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin, saudara. Saudara harus tahu itu. Lewat keadaan konsensus, lewat sensus, lewat seperti COVID-19, di mana orang-orang tidak bisa bertemu, bisnis-bisnis mulai ditutup, keadaan politik mulai berubah, tren mulai berubah, keadaan menjadi tidak pasti. Jika saudara dan saya ada di dalam kehendak Tuhan yang sempurna, di tengah-tengah goncangan yang dialami oleh dunia, di tengah-tengah keadaan yang tidak pasti, gereja Tuhan tetap berjalan di dalam kepastian di dalam Kristus Yesus. Saudara tidak akan pernah terjebak oleh karena keadaan, tapi Tuhan menaruh saudara di tempat yang tepat, di posisi yang tepat. Jika Tuhan sanggup membawa Yusuf dan Maria untuk ada di kota Bethlehem, Yesus Kristus harus lahir di Bethlehem. Karena Alkitab menubuatkan di perjanjian lama, para nabi menubuatkan bahwa Bethlehem yang kecil, Bethlehem tidak akan menjadi yang kecil, tapi sesuatu yang besar akan lahir dari kota Bethlehem. Saya mau beritahu kalau saudara dan saya mengerti yang menjadi kehendak Tuhan dan isi hati dan detak jantung Tuhan, maka saudara dan saya di dalam kehidupan kita tidak ditentukan oleh keadaan zaman, tapi langkah demi langkah orang percaya menggenapi yang menjadi rencana dan rancangan Tuhan. Waktu saudara ada di dalam kehendak Tuhan yang sempurna, maka saudara dan saya bukan hanya diluputkan, tapi di tengah-tengah goncangan, saudara dan saya menjadi terang, saudara dan saya menjadi jawaban, sehingga dunia boleh percaya. Di tengah-tengah tidak ada kepercayaan, orang boleh melihat ada kepercayaan di dalam Yesus. Di tengah-tengah ketidakadanya pastian, ada kepastian di dalam Kristus Yesus. Di tengah-tengah hilangnya pengharapan, ada pengharapan di dalam Kristus Yesus bagi setiap orang yang menghidupi rencana rancangan Tuhan. Yang mengerti katakan amin, saudara. Nah, coba lihat terlebih dahulu, buka Lukas pasal yang pertama sekarang. Lihat ayat yang ke-26. Saudara perhatikan, siapa Yusuf? Siapa Maria? Kenapa mereka dipilih? Kenapa mereka dikhususkan? Kenapa mereka diluputkan? Karena mereka membawa Kristus Yesus. Saudara dan saya bisa jadi Kristen, tapi belum tentu kita membawa Kristus Yesus. Seringkali membawa Yesus Kristus di dalam kehidupan kita bukan berarti segala sesuatunya jadi enak. Karena engkau mengandung yang menjadi rencana Allah. Karena engkau membawa destiny ilahi. Karena engkau membawa yang ada di hati dan pikiran Tuhan. Saudara dan saya ada di dalam bahaya. Orang percaya yang menghidupi visi bukan berarti semuanya jadi mulus. Orang percaya yang membawa visi seringkali akan menemukan dirinya di tempat-tempat yang saudara tidak ingini. Sebab seseorang yang memilih untuk mengikuti Yesus, saudara sedang mengambil resiko. Jika saudara tidak mau mengambil resiko mengikuti Yesus, maka sebetulnya kita tidak layak mengikuti Yesus. Yang mengerti katakan amin. Siapa Maria?
Lukas pasal yang pertama ayat 26 berkata, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Di sini Tuhan menemukan seorang yang namanya Maria. Ayat 27 berkata, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, dan nama perawan itu adalah Maria. Saya percaya Tuhan tidak kehabisan perawan di kota Nazaret. Ada banyak perawan yang lain. Kenapa harus seorang perawan yang sudah bertunangan? Kenapa harus seorang perawan yang sudah sebentar lagi akan bersuami? Saudara, sejarah mencatat bahwa waktu Maria mengandung Yesus Kristus, Raja segala raja, Maria kurang lebih umurnya 14 tahun. Tapi wanita ini bukan wanita biasa. Wanita ini bukan wanita ecek-ecek. Saudara harus tahu di kultur orang Yahudi pada zaman Maria, seorang perempuan yang belum menikah dan didapati mengandung harus dirajam sampai mati. Dan jika seorang yang bertunangan belum menikah punya anak, orang pertama yang punya hak untuk merajam sang perempuan tersebut adalah tunangannya. Waktu Maria dikunjungi oleh malaikat Gabriel, waktu Tuhan berkata kepada Maria bahwa lewat rahimmu aku akan melahirkan sang juru selamat dunia. Waktu Maria mendapatkan sesuatu janji yang dari Tuhan, hidup Maria sebentar lagi berubah total. Sebetulnya waktu Maria mendapatkan mandat dan Maria mendapatkan suara Tuhan, apa yang dihadapi oleh Maria adalah potensi kematian. Potensi dirajam sampai mati. Potensi dirajam sama calon suaminya yang dia kasihi. Waktu pesan Tuhan datang kepada Maria, dan Maria dipilih oleh surga untuk melahirkan Yesus Kristus, melahirkan kebenaran kerajaan Allah, melahirkan kehendak Allah di bumi seperti di surga. Maria menghadapi segala sesuatu yang bertolak belakang dengan kepercayaannya. Maria seharusnya dirajam oleh Yusuf. Yang jadi masalah, saudara, Yusuf tidak mengalami perjumpaan seperti yang Maria alami dengan Gabriel. Mungkin lebih gampang kalau Yusuf juga berjumpa dengan malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel ikut menjelaskan kepada Yusuf apa yang Maria akan alami. Tapi Alkitab tidak mencatat bahwa Gabriel mengunjungi Yusuf. Gabriel membuat Yusuf mengerti. Jadi yang pertama, waktu Maria mendapatkan suara Tuhan, calon suaminya nggak mendengar suara yang sama. Calon suaminya nggak mendapat ilham yang sama. Calon suaminya nggak bisa ngerti. Mungkin Maria kalau ngomong nggak ada yang bisa percaya. Siapa yang bisa percaya bahwa seorang malaikat menjumpai dia dan berkata bahwa dia akan mengandung tanpa tidur dan berhubungan seks dengan seorang laki-laki. Waktu Maria menerima mandat dari Tuhan, yang diterima oleh Maria adalah Maria harus meletakkan kesombongannya. Dia meletakkan harga dirinya. Dia meletakkan kenyamanannya. Dia meletakkan mimpi dan cita-citanya. Dia meletakkan hubungannya dengan Yusuf. Dia meletakkan calon pernikahannya. Dia meletakkan romansa atau cinta kasihnya kepada seorang laki-laki. Dia meletakkan masa depannya. Dia meletakkan reputasinya. Jika saudara dan saya mau mengandung rencana Tuhan, tapi kita nggak mau melepaskan reputasi kita, maka saya mau beritahu saudara, kita nggak bisa menjadi alat Tuhan bagi kemuliaan Tuhan di bumi ini. Waktu saudara dan saya membawa Kristus Yesus, there is a big risk. Ada banyak resiko. Lah gimana kita bisa berjalan dengan resiko mengikut Tuhan kalau kita tipe Kristen yang di akhir zaman ini dikit-dikit sakit hati. Di gereja lokal sakit hati. Gak dianggap sama orang sakit hati. Gak disalamin sama pendetanya sakit hati. Kita jadi orang Kristen yang punya mentalitas seperti tempe dan tahu. Dan bagaimana kita bisa melahirkan rencana Allah di bumi. Seorang anak 14 tahun, saudara. Coba lompat. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-38. Apa yang Maria katakan kepada malaikat Gabriel? Surga berkata, kamu yang diperkenan oleh surga. Kamu menerima berita sukacita. Yang surga lihat itu sukacita. Maria melihat dengan kasat matanya itu bukan sukacita loh. Tapi kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Oh, glory. Setiap orang percaya yang lahir baru, di mana Yesus Kristus diam di dalam saudara dan saya, kita adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan cuma pendeta. Hamba Tuhan bukan cuma gembala.
Hamba Tuhan bukan cuma yang melayani di gereja. Ini yang problem. Hidup itu pelayanan. Saudara nggak bisa pelayanan dan keluarga, pekerjaan, kesehatan, rumah tangga, pernikahan. Pelayanan nggak bisa dipisahkan. Sebab hidup adalah pelayanan. Waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, seluruh aspek kehidupan manusia adalah pelayanan. Repotnya, waktu orang percaya memisahkan pelayanan hanya aktivitas di dalam gereja. That's a problem. Hidup itu pelayanan. Pelayanan bukan hidup. Seluruh kehidupan saudara dan saya adalah pelayanan. Keluargamu adalah pelayanan. Jika saudara tidak melibatkan Tuhan di dalam keluargamu, pernikahanmu, pekerjaanmu, bisnismu, yang Anda layani siapa? Sebab pelayanan bukan apa yang dilakukan. Pelayanan selalu bicara untuk siapa yang dikerjakan itu dikerjakan. Kenapa seringkali pernikahan kita gagal? Kenapa seringkali bisnis kita gagal? Kenapa seringkali pekerjaan kita gagal? Karena kita melakukannya untuk kita sendiri dan bukan Tuhan. Cuma kalau lagi kepepet, butuh minta tolong, baru teriaknya ke Tuhan. Telat, saudara. Saudara berkeluarga for the glory of God. Anda butuh tuntunannya, Anda butuh suaranya, Anda butuh pimpinannya. Anda bekerja bukan hanya untuk mendapatkan nasi di atas meja saudara. Anda melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Waktu saudara libatkan Tuhan, apa yang saudara kerjakan dibuatnya berhasil. Karena dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Demikian pula pekerjaan pelayanan di dalam gereja lokal saudara. Anda melayani bukan untuk gembalamu. Kalau saudara melayani buat gembalamu, waktu satu hari gembalamu mengecewakan, Anda mundur dari pelayanan. Gak ada hamba Tuhan bisa mundur dari pelayanan. Gak ada. Kalau saudara berhenti melayani Tuhan, otomatis langsung yang dilayani siapa? Dirimu sendiri kalau nggak setan. Berapa banyak orang percaya, dulu saya aktif. Dulu saya aktif. Kenapa nggak aktif lagi? Karena pendeta saya mengecewakan. Yang mati di kayu salib bukan pendetamu. Kristus. Gereja harus bertobat, harus bangkit. Kalau nggak, we are playing church. Makanya hidup kita memble terus. From one problem to the next problem. Lompat gereja kayak bajing lompat. Kamu nggak akan bisa bertumbuh. Karena gereja bukan tempat kamu memuaskan supaya kamu bisa belajar Alkitab, dapat khotbah bagus, lagunya bagus. Gereja bukan bioskop, bukan tempat karaoke. Gereja bukan sekolah. Gereja adalah tempat untuk Anda memberikan yang terbaik dan mempersembahkan korban di hadapan Allah. That's the body of Christ. Itu bait suci. Dan semua orang yang ada di dalam bait suci yang masuk sampai ke ruang Maha Kudus bukan rakyat biasa. Nggak ada jemaat cuma duduk di kursi tiap minggu 1,5 jam masuk gereja terus pulang makan siang cari makan di mall. Itu bukan gereja. Yang masuk ke ruang Maha Kudus cuma imam. Semua orang percaya imam. Karena yang imam besar tinggal di dalam. Imam bukan cuma pemain musik. Imam bukan cuma pastor. Setiap orang lahir baru terima Yesus, mengaku dengan mulut, percaya dengan hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan satu-satunya. Saudara dan saya adalah imam. Kamu ngadepin keluargamu, kamu imam. Mana ada imam itu cuma suami. Itu nggak biblical. Istri juga imam. Kalau saudara ngerti saudara adalah imam, maka kehidupanmu nggak ditentukan dengan orang lain. Anda nggak bisa bilang saya kayak begini karena istri saya. Saya kayak begini karena suami saya. Saya begini karena pendeta saya. Saya begini karena mertua saya. Saya begini karena gereja saya. Kalau kamu imam, bait suci, bukan bait suci yang dibangun manusia, tapi bait suci yang dibangun oleh Roh Kudus ada di dalam saudara. Paulus bilang, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus? Keimaman sebelum Yesus Kristus semuanya fokusnya kepada yang lahiriah. Tata cara, sistem.
Tapi setelah Yesus Kristus mati di atas kayu salib, dia menebus dan dia mengembalikan keimaman saudara dan saya yang hilang. Kerajaan Allah yang ada di dalam saudara. Kemanapun kau pergi ada surga yang terbuka. Bait suci yang ada di dalam surga. Sang imam besar melayani di dalam saudara. Oleh karena dia, dari dia, dan untuk dia. Di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu sekalipun. Karena surga ada di dalam saudara. Maka kehidupan orang percaya selalu dijamin di kemenangan. Lepas kemenangan. Yang mau katakan amin. Yang percaya katakan amin, saudara. Saya berdoa ini waktunya bangkit. Ini waktunya gereja bangkit. Amin. Maria berkata, jadilah padaku seperti yang kau kehendaki karena aku adalah hamba Tuhan. Oh, glory to God. Oleh sebab itu, orang yang kayak begini. Kenapa harus Maria yang dipilih? Karena Tuhan mau Yusuf. Kenapa Yusuf yang dipilih? Karena Tuhan mau Maria. Bagi setiap kehidupan orang percaya mau diserahkan, dipimpin, dituntun oleh Yesus. Pilihan Tuhan bukan karena Tuhan random, asal milih orang. Karena atas kehidupan saudara dan saya masing-masing, ada destiny ilahi yang hanya bisa digenapi oleh saudara yang mengerti katakan amin. Dan Tuhan mau saudara dan saya menghidupi yang menjadi plan, purposes Tuhan dalam kehidupan kita. Coba saudara lihat terlebih dahulu. Matius pasal yang ke-28, ayat 18-20. Ini ciri khas murid nih. Kerajaan Allah bukan hanya ngomong tentang peraturan, sistem. Peraturan dan sistem tata cara akan membuat gereja semakin teratur, tapi gereja akhirnya hanya berfungsi sebatas menjadi sebuah organisasi. Kenapa saudara dan saya harus punya relationship, hubungan, mengerti isi hati Tuhan? Karena isi hati Tuhan yang membuat gereja Tuhan menjadi sebuah keluarga. Saudara dan saya adalah keluarga. Setiap orang yang lahir baru di dalam Kristus Yesus, saudara menjadi bagian keluarga kerajaan Allah. Allah menciptakan manusia di Kejadian 1 ayat 26 seturut segambar dengan dia. Seturut segambar dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Konsep keluarga, pengertian akan keluarga, itu direstorasikan kepada setiap orang percaya. Dia Bapa, dia anak. Kita belajar bagaimana hidup sebagai anak-anak Allah. Roh Kudus mengambil peran seperti seorang ibu. Karena dia adalah penolong, dia adalah penghibur. Dia yang menasehati, itu adalah fungsi dan bagian seorang ibu. Setiap orang percaya yang lahir baru, saudara lengkap di dalam kerajaan Allah, di dalam keluarga Allah. Mau orang tuamu bengis dan brengsek, bahkan kamu nggak kenal sama orang tuamu. Yang pertama kali direstorasikan oleh Tuhan, waktu seseorang mengalami kelahiran baru, saudara dan saya adalah bagian dari keluarga. Anda diterima di dalam keluarga kerajaan Allah, Anda direstorasikan, Anda dipulihkan seperti yang direncanakan oleh Tuhan pada waktu Tuhan menciptakan manusia di Kejadian pasal yang pertama. Coba lihat Matius 28 ayat 18-20. Amanat agung nggak bisa dikerjakan hanya karena program. Penginjilan bukan program. Pemuritan bukan program. Anda nggak jadi murid hanya karena ikut gereja. Anda nggak jadi murid karena ngikut kelas. Anda nggak jadi murid karena ikut program. Anda nggak jadi murid karena ikut sebuah instansi atau organisasi. Orang-orang yang berhasil menghidupi panggilannya dan membawa kabar keselamatan dan menghadirkan surga, melahirkan pribadi Yesus. Yesus mendekati mereka. Orang-orang yang berhasil melakukan amanat agung adalah orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan setiap hari. Saudara mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Engkau bertemu dengan Yesus muka ke muka karena engkau bisa mendengar suara Bapakmu. Sebab orang-orang yang menerima mandat menuntaskan amanat agung adalah orang-orang yang bukan hanya didekati oleh Yesus, tapi orang-orang yang mendengar suara Yesus.
Oleh sebab itu, orang-orang yang mendengar suara Tuhan diperlukan untuk bisa melakukan amanat agung. Orang Kristen yang nggak bisa dengar suara Tuhan, orang Kristen yang bingung sama suara Tuhan, tidak mungkin bisa berfungsi sebagai seorang Kristen yang sejati. Yesus berkata kepada murid-muridnya yang dia dekati, yang dia berkata-kata kepada mereka, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ini deklarasi perang. Ikut Yesus itu perang. Yesus berkata kepada semua penghulu-penghulu di udara, dari Lucifer sampai semua malaikat yang jatuh. Authority. Itu ada di tanganku. Ini kalau bukan deklarasi perang, deklarasi apa? Dia sedang menyatakan dengan lugas, semua harus tunduk. Tumi. Jadi buat destiny anak-anakmu kamu harus perang. Harus. Perang bukan nangis-nangis, ngemis, mau dikasihani, dinina boboin, minta didoain terus, minta dikasih terus, minta dimengerti terus. Enggak. Kalau saudara menghidupi identitasmu di dalam Tuhan, you know how to pray. Kamu nggak bisa terima sampai kamu lihat satu keluargamu dipulihkan oleh Tuhan. Dan pemulihan keluargamu nggak ditentukan oleh anggota keluargamu yang lain. Asal ada saudara yang mana Yesus diam di dalam saudara. Sebab saudara imam. Ini deklarasi perang nih. Makanya untuk saudara dan saya bisa menerima otoritas, ini kata kuasa di bahasa Yunaninya itu exousia, otoritas. Bukan power. Otoritas nggak dikasih. Otoritas dipercayakan. Untuk saudara dan saya bisa menang, untuk saudara dan saya bisa menang atas sakit penyakit, menang atas pemberontakan, menang atas dagingmu, menang atas tipu muslihat iblis. Saudara dan saya butuh otoritas. Otoritas nggak dikasih, otoritas harus dipercayakan. Untuk saudara dan saya bisa berhasil menjadikan semua bangsa murid Tuhan, saudara dan saya butuh otoritas. Otoritas bukan karena Anda bergabung di dalam sebuah gereja. Otoritas bukan karena Anda sekolah teologi. Otoritas bukan karena karunia dan talenta. Otoritas hanya bisa diterima waktu saudara tunduk kepada yang memiliki otoritas. Makanya esensi mengikuti Yesus bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi Bapa. Bukan rencanaku tapi rencanamu yang jadi Bapa. Penundukan diri. Orang Kristen nggak berjalan di dalam otoritas. Sebab penundukan diri dan ketaatan itu bukan kelemahan dan kehancuran. Kerendahan hati, penundukan diri, dan ketaatan adalah kunci untuk menjadi perkasa di dalam Tuhan. Matius 18 ayat 18 berkata, apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kamu lepas di bumi terlepas di sorga. Ini bukan cuma doa yang diucapin kayak mantra. Alkitab itu bukan mantra. Profetik itu bukan mantra. Orang-orang yang berjalan di dalam dinamika roh bukan hanya saudara memperkatakan firman. Kuasanya yang punya Tuhan. Waktu orang tunduk kepada kuasa Yesus dan pemerintahan Yesus, maka Tuhan yang berkata-kata melalui saudara. Kuasa dan otoritas yang saudara dan saya miliki dan beroperasi di dalamnya. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. Ditentukan dengan posisimu yang tunduk kepada Yesus Kristus di alam roh. Sebab segala kuasa telah diberikan kepadaku. Jadi di Matius 18 ayat 18, kuasa dan otoritas di mana saudara dan saya beroperasi di dalamnya bukan punya kita, punyanya Yesus. Yang mengerti katakan amin. Kenapa orang Kristen harus berdoa? Waktu saudara dan saya berdoa sebagai orang-orang yang diberikan oleh Tuhan otoritas di bumi, doamu membuka supaya alam yang tidak terlihat, kuasa yang tidak terbatas bisa mengintervensi yang terjadi di bumi. Jadi yang berkuasa itu bukan doanya. Siapa yang berdoa? Doa orang benar. Coba balik ke Matius 28. Sekarang ayat 19. Yesus mendeklarasikan perang.
Jadi kalau saudara mau masuk di dalam rencana Tuhan yang sempurna, saudara mau menghidupi rencana Tuhan, pasti perang. Dagingmu pasti perang. Saudara kan pasti ngalamin perlawanan. Makanya banyak orang percaya bilang, kenapa ya Pastor, semakin saya mau sungguh-sungguh, semakin saya dilawan. Bagus. Jangan berhenti. Yang pertama kita harus berhasil menang. Menang. Hidup kita itu kalau tanpa Yesus masuk neraka kok. Jadi jangan maunya enak terus. Waktu saudara dan saya rela kehilangan rasa nyaman dan rasa nggak enak, di situ kemenangan kita dimulai. Kalau cengeng, nangis, 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 ngalami masalah, nangis, kenapa aku, itu bayi itu. Nggak akan kemana-mana hidupnya. Baru Yesus ngomong, karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Murid itu dijadikan, murid bukan direkrut. Standar murid itu susah loh saudara. Alkitab berkata, murid harus menjadi sama seperti gurunya. Saudara bukan murid. Saya bukan murid hanya karena kita masuk ke klub Kristen. KTP-nya Kristen, tiap minggu ke gereja. Kalau kita nggak jadi sama seperti guru kita bukan murid. Dan ciri khas murid dikatakan adalah pergi jadikan semua bangsa muridku baptis. Murid itu direndam. Murid itu tenggelam. Baptis itu baptiso. Dibaptis di dalam nama Bapa. Nama di bahasa Yunaninya bukan hanya ngomong nama. Nama itu berarti karakter. Nama bicara tentang pribadi yang membawa nama tersebut. Dengan kata lain, orang-orang yang adalah murid adalah orang-orang yang dijadikan seperti nama di mana saudara direndam di dalamnya. Dibaptis di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak, di dalam nama Roh Kudus. Atribut Bapa, atribut Anak, atribut Roh Kudus harus bisa ditemukan di dalam kehidupan seorang murid. Siapa Bapa kita? Oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau orang nggak mau kehilangan yang terpenting dalam hidupnya, nggak mau mengorbankan yang terpenting, saudara dan saya bukan murid. Siapa Yesus Kristus? Yesus Kristus adalah Tuhan yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai suatu hal yang patut dipertahankan, tapi dia mengosongkan dirinya. Dia taat kepada Bapaknya, bahkan taat sampai mati. Kalau saudara dan saya tidak mau menjadi serupa dengan penderitaan dan kematian Kristus, kita bukan murid. Dibaptis di dalam nama Roh Kudus. Roh Kudus adalah kuasa. Roh Kudus adalah hembusan nafas kehidupan. Karunia Roh Kudus, buah roh. Orang percaya yang tidak memanifestasikan karunia roh, orang percaya yang tidak beroperasi di dalam karunia roh, orang percaya yang tidak memiliki buah roh, kita bukan murid. Jadi jemaat yang cuma duduk setiap minggu ke gereja, seminggu sekali, tapi nggak bisa doain orang, tidak mengusir setan, tidak menyembuhkan yang sakit, tidak memimpin orang, tidak membawa orang mengenal Yesus, kita murid atau bukan? Bukan, kita pengikut. Kok masih terima mujizat? Yesus menyembuhkan ratusan, ribuan orang. Yesus memberi makan ribuan orang. Yesus membuat yang buta melihat, yang timpang berjalan, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara. Tapi waktu Yesus dibangkitkan dari antara orang mati, yang menantikan di loteng atas hanya 120 orang. Pengikut bisa terima mujizat. Pengikut tetap diberkati. Pengikut tetap melihat kuasa Tuhan. Karena mujizat kesembuhan yang saudara dan saya alami, nggak ada urusannya sama kita baik atau nggak baik. Yesus menyembuhkan karena dia mengasihi. Yesus melepaskan karena dia mengasihi. Yesus menyediakan karena dia mengasihi. Jadi jangan pikir kita diperkenan oleh Tuhan. Jangan pikir kita sudah menjadi murid Yesus yang sejati hanya karena hidup kita diberkati. Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan, Tuhan membangkitkan, Tuhan menyediakan. Karena dia baik. Kalau kita hidup cuma sebatas doaku dijawab, keinginanku diberikan, terobosan terjadi, saudara dan saya belum tentu murid, cuma pengikut. Waktu masa sukar datang, pengikut, kocar-kacir, ngibrit, ninggalin Tuhan, murtad, ninggalin Yesus. Tapi murid, taat sampai mati. Murid menjadi sama seperti gurunya.
Murid diberikan otoritas, memerintah bersama-sama dengan gurunya. Saya berdoa biar setiap kita nggak cuma jadi pengikut Kristus, tapi kita jadi murid. Maria dan Yusuf adalah murid. Di tengah-tengah peperangan yang terjadi di hari ke depan, yang akan membuat saudara dan saya berbeda adalah karena kita murid Kristus. Yang mau katakan amin, saudara. Kalau saudara sedang mempersiapkan diri sebelum masa sukar akan datang di depan, sebelum persekusi akan datang di depan, persiapkan diri saudara dan saya dari sekarang. Sebab waktu kemuliaan Tuhan akan datang di dunia ini, belum pernah dialami dan disaksikan sebelumnya. Kemuliaan Tuhan akan menjadi nyata di tengah-tengah masa yang kritis dan masa-masa yang genting. Tapi saudara dan saya dijadikan Tuhan seperti Yusuf dan Maria. Saudara dan saya diluputkan. Saudara dan saya ada di tempat yang tepat, diposisikan. Kenapa? Karena kita tunduk kepada kehendak Tuhan yang sempurna. Lukas pasal yang kedua ayat yang ketujuh berkata bahwa malam hari waktu Yesus dilahirkan di kota Bethlehem, tidak ada kamar buat Tuhan Yesus dan dia harus lahir di atas sebuah palungan. Kalau Tuhan bisa ngatur satu dunia lewat sensus yang dilakukan oleh Kaisar, masa Tuhan nggak bisa membuat satu kamar tersedia di Bethlehem untuk anaknya yang mau lahir ke dunia? Yesus lahir di palungan bukan karena keterbatasan keadaan. Yesus lahir di palungan karena rencana dan kehendak Allah yang sempurna. Yang mengerti katakan amin, saudara. Orang yang menjadi dewasa dengan Tuhan dan orang-orang yang siap untuk berjalan melahirkan rencana dan kehendak Allah. Saudara nggak akan sesali keadaan kehidupanmu meskipun apa yang saudara lihat bertolak belakang dengan apa yang Anda percaya. Sebab Anda tahu Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap yang mengasihi Dia. Amin. Kenapa dia lahir di atas tempat makanan binatang? Sebab dia adalah roti hidup. Dan dia jadi makanan buat saudara dan saya. Supaya dia yang kaya menjadi miskin, supaya kita yang miskin jadi kaya. Dia yang kuat jadi lemah, supaya kita yang lemah jadi kuat. Dia adalah roti hidup yang datang dari sorga. Dan saudara dan saya ditetapkan Tuhan menjadi sama seperti dia. Di situ baru kehidupan saudara dan saya. Seperti Yusuf yang Maria. Lewat ketidaknyamanan yang saudara dan saya mungkin alami. Tapi kerajaan Allah, kehendak Tuhan, hadir di bumi seperti di sorga. Kemanapun saudara dan saya pergi, saudara dan saya menjadi berkat. Membawa nama Kristus. Sehingga orang yang belum percaya, karena kehidupan saudara dan saya, maka mereka menjadi percaya. Saya percaya ini adalah musim dan waktunya di mana setiap orang percaya harus berhenti beralasan, berhenti mencari alasan, sebab hidup saudara dan saya adalah alasan. Hidup saudara dan saya adalah alasan kenapa dia datang ke dunia. Dan karena ada saudara, maka yang mustahil harus menjadi mungkin. Yang tidak ada menjadi ada. Dan ini waktunya setiap orang percaya di dalam Kristus Yesus yang mengerti bahwa saudara dan saya adalah imam, bangkit. Dan ini waktunya tubuh Kristus membawa kerajaannya di bumi seperti di sorga. Di tengah-tengah keadaan yang semakin tidak menentu, saudara dan saya hidup di bawah perekonomian kerajaan sorga, penyediaan kerajaan sorga, tata cara kerajaan sorga, realita kerajaan sorga. Apa yang kamu ikat di bumi, terikat di sorga. Apa yang kamu lepas di bumi, terlepas di sorga. Yang mau katakan amin, saudara. Saya berdoa firman ini menguatkan dan mempersiapkan persekutuan doa Raja Wali yang ada di Bandung. Saya sungguh rasakan di dalam roh saya bahwa persekutuan doa Raja Wali ini akan melahirkan sebuah gereja lokal. This is the destiny yang Tuhan miliki untuk persekutuan doa ini. Dan di persekutuan doa ini saya melihat ada banyak orang-orang yang tadinya melayani, yang tadinya terlibat,
aktif, bukan hanya aktif, tapi mengambil posisi-posisi kepemimpinan di dalam gereja lokal saudara masing-masing. Tapi banyak yang sudah melepaskan jubahnya. Tapi di persekutuan doa Raja Wali ini, Tuhan akan kembali memperlengkapi jubah, bahkan selengkap senjata yang sempat diletakkan. Tapi saya percaya saudara akan ditetapkan oleh Tuhan menjadi tempat pelatihan, tempat di mana keluarga-keluarga akan dipulihkan. Dan orang-orang yang meninggalkan pelayanan, meninggalkan gereja lokal, meninggalkan visi yang Tuhan berikan, akan dibangkitkan kembali. Saya melihat ada sebuah gereja lokal yang akan lahir dari persekutuan doa Raja Wali ini. Dan saya berdoa orang-orang yang terpanggil di dalamnya mengambil posisi, sebab engkau dipanggil untuk melayani tubuh Kristus. Sebab Yesus Kristus datang ke dunia bukan untuk dilayani, tapi Yesus Kristus datang ke dunia untuk melayani. Ini waktunya supaya saudara bangkit, mengambil posisimu kembali. Dan saya berdoa biar restorasi itu terjadi di dalam kehidupan setiap saudara yang bergabung. Dan ini waktunya saya percaya, di mana apa yang Tuhan sudah mulai di dalam kehidupan saudara semua masing-masing, Tuhan yang setia yang memulainya, Dia Tuhan yang sama, yang menyelesaikannya untuk hormat dan kemuliaan namanya sendiri. Amin. Mari tundukkan kepala dan saya mau berdoa buat saudara. Bapa, aku bersyukur untuk firman-Mu pada malam hari ini. Roh Kudus yang memeteraikan. Roh hikmat, wahyu, diberikan kepada setiap yang mendengar. Aktifkan setiap hamba-hamba-Mu untuk sungguh-sungguh berfungsi di dalam kerajaan Allah. Aku berdoa untuk persekutuan doa Raja Wali di kota Bandung. Tuhan, perjelas visi yang Tuhan berikan. Engkau sediakan yang mereka perlukan. Biar mereka memanggil orang-orang yang terhilang bahkan di dalam tubuh Kristus. Sisa-sisa dikumpulkan, disatukan, dibangkitkan. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Lord, biar hari ini Tuhan, yang sempat kehilangan api, yang sempat kehilangan pengharapan, dibangkitkan kembali di dalam nama Yesus. Stir their hearts. Aku berdoa biar api Roh Kudus yang memberikan kepada mereka kegairahan yang baru untuk mendedikasikan dan mengabdikan seluruh kehidupan mereka. Supaya Tuhan, kehendak Tuhan jadi lewat mereka. Bukan hanya untuk mereka, tapi melalui mereka di bumi seperti di surga. Terima kasih ya Bapa, segala hormat syukur kami kembalikan hanya kepadamu nama Yesus. Nama yang kami sanjung, nama yang kami kasihi. Nama di mana setiap lutut harus bertekuk lutut. Semua lidah harus mengaku bahwa Yesus Kristus, Raja Tuhan yang memerintah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap saudara yang menerima kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, mari sama-sama katakan, amin. Saya serahkan kembali ke worship leader. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Ya, saya percaya semua diberkati firman Tuhan pada malam hari ini. Kita percaya kita dibangkitkan untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari pastikan Bapak Ibu sudah mempersiapkannya. Kalau Bapak Ibu belum mempersiapkan, Bapak Ibu bisa memakai yang ada di rumah sebagai tanda kita akan masuk perjamuan kudus. Dengan rendah hati saya meminta Pastor Michael Wijaya untuk memimpin kita dalam perjamuan kudus, kemudian memimpin juga dalam doa berkat. Saya akan pimpin. Saya boleh minta request nggak worship leader untuk menyanyikan lagu yang tadi satu-satunya. Setelah nanti satu lagu pujian ini dinaikkan, saya akan masuk di dalam perjamuan kudus. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuat
Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, haleluya. Mari saudara angkat roti di tangan kanan saudara dan angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan untuk kami. Oleh karena tubuh-Mu, kami menjadi sembuh, kami menjadi sehat, kami menjadi kuat. Dan kami mengangkat roti pada malam hari ini berdoa. Mampukan kami Tuhan menjadi serupa dengan penderitaan dan kematian Kristus. Biar kami menjadi satu. Kehendak kami tunduk kepada kehendak-Mu. Rencana kami tunduk kepada rencana Tuhan. Supaya datang kerajaan-Mu dan jadi kehendak-Mu. Di dalam kehidupan setiap kami. Seperti di surga. Mari semuanya yang percaya dan mau. Oleh karena pertolongan Roh Kudus. Makan dengan penuh iman dan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan saudara. Bapa, kami bersyukur. Darah-Mu Yesus yang menyucikan, melayakkan, mentahirkan kami. Oleh karena darah Yesus, kami berdiri sebagai imam-imam yang ditebus, yang dibenarkan, yang dikhususkan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Aku berdoa biar malam hari ini untuk kami minum yang adalah darah Tuhan Yesus Kristus. Biar kami menghidupi perjanjian yang dibeli lunas. Oleh karena darah-Mu Yesus, kami boleh berdiri di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Dan biar pada malam hari ini, setiap kami bangkit, kami berdiri sebagai perantara Tuhan. Dan kami percaya bahwa lewat kehidupan kami melihat kuasa kemuliaan Tuhan menjadi nyata di tengah-tengah kami. Mari semuanya yang percaya, minum dengan penuh ucapan syukur dan dengan iman di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Angkat tangan saudara dan naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Dengan kata-katamu sendiri naikkan syukurmu di dalam Tuhan. Worship the Lord. Worship the Lord. Sembah Dia saudara, sembah Dia. Aku berdoa biar kuasa-Mu mengalir pada malam hari ini Tuhan. Aku berdoa untuk Pak Hanafi Wiraatmaja. Saya melihat bahwa di dalam kehidupan Bapak ini seperti kesempatan yang kedua yang Tuhan berikan. Your best days bukan ada di belakang, tapi ada di depan Bapak. And ini waktunya dan mana Tuhan akan membangkitkan Bapak kembali. Dan apa yang dicoba untuk dicuri, dibunuh, dan dibinasakan oleh musuh, Tuhan melucuti. Dan Tuhan akan membangkitkan Bapak. Aku berdoa a fresh anointing. Aku berdoa dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Biar kuasa-Mu mengalir Tuhan. Aku berdoa biar setiap bagian tubuhnya disempurnakan, dipulihkan, dibangkitkan. Dan hamba-Mu berjalan di dalam kekuatan Tuhan yang baru. I sense a strong anointing. Oh, haleluya. Aku berdoa bukan hanya untuk Pak Hanafi. I see that anointing is upon Pak Abbas dan Arlina. The grace of God is upon you. A special anointing is on Pak Benyamin, Pak Herman. Release that anointing, aku berdoa. Bangkitkan mereka Tuhan, aku berdoa a fresh touch from Jesus. I pray for the spirit of wisdom, revelation, understanding. Untuk Pak Herman, aku berdoa in the name of Jesus. Tuhan, I thank you. A fresh grace come upon Pak Herman right now. Right now. Terima kasih untuk worship leader Tuhan. Yang memimpin the worship and the praise pada malam hari ini. I pray for a special grace and a special anointing. New open doors. Tuhan, the Spirit of the Lord says, untuk worship leader, Bapak yang memimpin pujian, this is the season you will soar higher. God is about to promote you. A new level of grace and anointing. A new open door. Prophetic worship, prophetic songs will rise from your lips. I pray, Father, in the name of Jesus. Tuhan, release that grace, release that grace, release that grace. Bahkan Engkau akan membangkitkan a team of worshipers,
a team of worshipers. And I even see there will be recordings. There will be live recordings. A new sound will arise. A new team of worshipers will rise through your leadership. Father, release that grace in the name of Jesus. Mari semuanya angkat tanganmu tinggi-tinggi dan terima berkat dari tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Go from this place malam hari ini with peace, sebab Tuhan menyertai engkau. Segala hormat, syukur, pujian kami berikan kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Ya, terima kasih untuk Pastor Michael